Maktab Safar Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut: 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar radio Al-Furqan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama-tama dan yang paling utama tentunya marilah kita semua untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita semua untuk selalu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat istiqomahnya kita
di atas keimanan. Nikmat istiqomahnya kita di dalam beragama Islam, nikmat istiqomahnya kita di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini adalah nikmat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya. Dan cara yang paling terbaik untuk mensyukurinya tentunya dengan senantiasa berusaha melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menuntut ilmu syar'i, sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan antara yang batil, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah. Tidak lain tidak bukan yaitu dengan menuntut ilmu syar'i. Kemudian tidak lupa salawat beserta salam. Marilah kita semua haturkan salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat beserta salam begitu juga senantiasa kita haturkan kepada ahlul bait, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salawat beserta salam juga senantiasa kita haturkan kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridwanullahi alaihim ajmain. Para sahabat Nabi, khairu ummah, sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di tengah-tengah manusia, yang pernah Allah keluarkan di tengah-tengah manusia. Kenapa para sahabat menjadi umat terbaik di tengah-tengah manusia yang ada? Karena mereka salah satunya diantaranya sebabnya ta'muruna bil ma'ruf, karena mereka senantiasa menyuruh kepada kebenaran, wa tanhauna 'anil munkar, dan mereka juga senantiasa melarang dari kemungkaran. Maka para sahabat seluruhnya mulia, seluruhnya adil, karena mereka berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karena mereka menyebarkan dakwah Islam khususnya sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga agama Islam ini tersebar sampai negeri kita yang tercinta ini. Begitu juga salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu senantiasa tercurahkan kepada kita semua, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa mengambil teladan, mengambil uswah hasanah, teladan yang baik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga umat-umat yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Al-Furqan TV sekalian dan para pendengar radio Al-Furqan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas seputar ilmu tajwid. Telah sampai pada halaman nomor 77 ya, di dalam kitab pembahasan kita telah sampai pada nomor 77. Insyaallah kitab yang pertama ini, jilid pertama ini insyaallah akan habis, dan mudah-mudahan kalau ada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan jilid yang kedua. Adapun pembahasan kita pada malam hari ini sebagaimana yang al-muallif hafizahumullah sebutkan, qala al-muallif hafizahumullah, berkata penulis hafizahumullah,
Mustalahatu dhabtil mushafi. Pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan istilah-istilah berupa tanda atau petunjuk di dalam Al-Quran. Mustalahatu dhabtil mushafi. Istilah-istilah berupa tanda atau petunjuk di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat dengan seksama ketika kita membaca Al-Quran, maka di dalam Al-Quran itu ada beberapa tanda atau petunjuk, atau bisa juga kita sebut alamat, yang mana tanda, petunjuk atau alamat tersebut itu menjelaskan suatu hukum di dalam bacaan Al-Quran. Ya, maka agar kita mengetahui maksud dari tanda, petunjuk ataupun alamat yang ada di dalam Al-Quran itu, maka para ulama ilmu tajwid memberikan pembahasan bab tersendiri di dalam masalah ini yang insya Allah akan kita kaji pada malam hari ini. Mustalahatu dhabtil mushafi. Istilah-istilah berupa tanda atau petunjuk di dalam Al-Quran. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu ada tanda, ada petunjuk atau ada alamat. Alamatnya atau tandanya itu berupa wad'us sifri al-mustadiri. Bisa dilihat ya di layar kaca. Di dalam Al-Quran itu ada tanda, ada petunjuk yang namanya wad'us sifril al-mustadiri. Tanda yang menyerupai angka 0 melingkar. Kalau kita perhatikan dengan seksama, mungkin bisa sekalian dibuka mushafnya, Al-Qur'annya masing-masing para pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah. Kalau kita lihat dengan seksama, maka di dalam Al-Qur'an itu ada tanda yang menyerupai angka 0. Dan angka 0 itu bentuknya melingkar, atau yang diistilahkan as-sifru al-mustadir. Tanda yang menyerupai angka 0 melingkar. Fauqa harfi illatin, yang mana tanda yang menyerupai angka 0 ini, yang bentuknya melingkar ini, kebanyakan itu terdapat di atas huruf illah. Huruf illah itu ada 3. Waw sukun yang didahului oleh harakat dhammah, ya sukun yang didahului oleh harakat kasrah, alif sukun yang didahului oleh fathah. Ya, maka tanda as-sifru al-mustadir, tanda yang menyerupai angka 0 ini, yang bentuknya melingkar ini, letaknya itu berada di atas huruf illah yang 3. Yadullu ala ziyadati dzalikal harfi. Kalau kita menemui tanda ini, tanda as-sifru al-mustadir, tanda yang menyerupai angka 0, bentuknya melingkar, kalau kita menemukan tanda ini dan tanda ini berada di atas huruf illah yang 3, maka tanda sifrul mustadir ini menunjukkan kepada kita ziyadah dzalikal harfi, bahwasanya huruf yang di atasnya terdapat sifr mustadir, terdapat angka 0 yang bentuknya melingkar. Kalau ada huruf illah di atasnya itu ada angka 0 bentuknya melingkar, ini menunjukkan bahwa huruf itu adalah huruf tambahan. Ya dulu ala ziyadati dzalikal harfi. Ya, kalau kita mendapati huruf illah yang 3, waw sukun, ya sukun, alif sukun, di atasnya ada tanda semacam angka 0, bentuknya melingkar, bentuknya bunder melingkar, maka itu menunjukkan bahwasanya huruf tersebut adalah huruf tambahan. Kemudian kata mu'allif hafizahumullah, fala yuntaqu bihi fil wasli wala fil waqfi. Maka karena statusnya
huruf yang di atasnya ada sifrul mustadir, huruf yang di atasnya ada as-sifru al-mustadir, ada angka 0 yang bentuknya melingkar, karena statusnya adalah huruf tambahan, maka huruf tersebut fala yuntok, maka huruf tersebut tidak dibaca fil wasli, baik itu dalam keadaan wasol wala fil waqfi, atau dalam keadaan waqaf. Ya, maka setiap huruf kalau di atasnya itu khususnya huruf illah, kalau di atasnya ada tanda sifrul mustadir, ada tanda seperti angka 0 yang melingkar, maka huruf tersebut ada huruf tambahan. Karena statusnya huruf tambahan, maka tidak dibaca, tidak dianggap huruf tersebut tidak dibaca. Secara tertulis ada, tapi secara suara, secara bacaan kita tidak membacanya. Tidak membacanya. Fala yuntok sawaun kana, baik itu dalam keadaan wasol atau dalam keadaan waqaf. Nahwu, misal, ya contohnya di dalam Al-Quran, ayat yang ada di dalam Al-Quran yang salah satu hurufnya, khususnya huruf illahnya, di atasnya ada sifrul mustadir, angka 0 yang melingkar, yang bentuknya melingkar. Misalnya di situ yatslu suhufa, yatslu suhufa, ya, yatslu suhufa. Mungkin bisa dibuka mushafnya masing-masing, para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian, khususnya mushaf Madinah ya. Al-Quran cetakan Madinah mungkin lebih jelas, tanda-tandanya itu lebih jelas untuk kita bisa melihatnya secara langsung di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Bayyinah juz 30. Surat Al-Bayyinah juz 30. Yatslu suhufa. Ya, juz 30 ayat nomor 2. Khususnya kalau yang punya mushaf Madinah, Al-Quran cetakan Madinah, itu lebih jelas tanda-tandanya untuk kita bisa mengetahuinya, melihatnya dengan jelas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yatslu suhufan mutahharah. Yatslu, ya, pada kalimat yatslu di situ ada waw. Lu, waw. Waw sukun, ya. Kenapa waw sukun? Karena di atas waw itu ada sukun. Ada semacam sukun, sukunnya seperti angka 0. Angka 0 melingkar. Ya, maka ini menunjukkan huruf tambahan. Huruf tambahan yang tidak dibaca, tidak dianggap. Atau lebih tepatnya mungkin yatslu, lu, waw, kemudian setelah waw itu alif. Ya, di atas alifnya itu ada sukun seperti angka 0 melingkar. Maka tidak dianggap, tidak dibaca. Fala yuntok, tidak dianggap, tidak dibaca, baik dalam keadaan wasal maupun waqaf. Yatslu suhufa, yatslu suhufa, yatslu suhufa. Ini contoh cara membacanya, sehingga tidak dianggap huruf yang di atasnya ada as-sifru al-mustadir, yang di atasnya ada sukun yang menyerupai angka 0, bentuknya melingkar. Yatslu suhufa. Contoh yang lain sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, min naba'il mursalin.
min naba'il mursalin. Bisa diperhatikan mungkin di layar kaca. Ya, di situ ada kalimat naba'i, min naba'i. Di situ ada ya. Di atas ya itu ada sukun. Sukun menyerupai angka 0 yang melingkar. Min naba'il mursalin. Maka ya, karena ya-nya di sini, karena naba'i, di situ ada ya-nya. Karena ya-nya itu di atasnya ada sukun yang bentuknya seperti angka 0 melingkar, maka tidak dianggap, tidak dibaca baik dalam keadaan wasal maupun waqaf. Min naba'il mursalin. Ya, jadi tidak dibaca. Ketika kita membaca naba'i langsung masuk ke alif lam. Min naba'il mursalin, min naba'il mursalin, min naba'il mursalin. Ya-nya tidak dibaca, tidak dianggap. Jadi bukan min naba'il mursalin, min naba'il mursalin. Bukan seperti itu. Naba'i langsung ke alif lam, masuk ke lam. Min naba'il mursalin, min naba'il mursalin. Contoh yang lain, ya, di surat Az-Zariyat mungkin bisa dibuka Al-Qur'annya, mushafnya di surat Az-Zariyat juz 27 kira-kira. Bisa dibuka masing-masing. Surat Az-Zariyat juz 27 ayat nomor 47. Surat Az-Zariyat juz 27 ayat nomor 47. Ya, di situ ada contoh sukun, ya. Sukun yang bentuknya seperti 0, angka 0 melingkar di atas huruf ya. Maka tidak dianggap, tidak dibaca, baik itu dalam keadaan wasal maupun waqaf. Ya, surat Az-Zariyat ayat nomor 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Ya, bi'aidi, di situ ada kalimat bi'ai. Ya-nya ada dua. Ya-nya ada dua, ada ya pertama, ada ya kedua. Ya yang kedua itu, ya yang sebelum dal, ya yang kedua itu bisa diperhatikan, ya, dilihat mushafnya, khususnya mushaf Madinah. Ya yang kedua sebelum dal itulah ya yang tidak dianggap, tidak dibaca. Karena kenapa? Karena di atas ya ada as-sifru al-mustadir. Sukun yang menyerupai angka 0 melingkar, maka tidak dianggap, tidak dibaca, baik itu dalam keadaan wasal maupun waqaf. Was-samaa'a bi'aidin, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Bi'aidiu, ya, bi'aidi, ya.
Jadi ya-nya yang dibaca ya yang pertama, ataupun ya yang kedua tidak dibaca. Biaidiu, ya, jadi bukan bacanya biaidiu, ya, karena ya-nya yang dibaca hanya ya yang pertama, ya yang kedua tidak dibaca, maka tidak panjang bacanya. Biaidiu, biaidiu wa inna lamusi'un was-samaa'a banainaha biaidiu wa inna lamusi'un. Nah, ini tanda atau petunjuk yang pertama di dalam Al-Quran, yaitu berupa as-sifru al-mustadir, ya, tanda atau petunjuk berupa sukun lah, kita katakan berupa sukun, yang sukun tersebut menyerupai angka 0 melingkar, bentuknya mustadir, melingkar, bunder. Ini tanda atau petunjuk yang pertama. Maka tidak dibaca, tidak dianggap, baik itu dalam keadaan wasol atau wakof. Setiap huruf ilah yang di atasnya ada as-sifru al-mustadir, maka tidak dibaca, tidak dianggap dalam keadaan wasol maupun wakof. Ini yang pertama. Kemudian tanda atau petunjuk yang kedua, kama qala al-mu'allif, sebagaimana yang dikatakan, disebutkan oleh penulis hafizahumullah, wa wad'u sifril mustatilil qaimi. Tanda yang kedua, tanda yang menyerupai angka 0, memanjang tegak, memanjang tegak. Ini tanda atau petunjuk yang kedua. Ya, terkadang kita dapati ada di dalam Al-Quran as-sifru al-mustatil al-qaim, ya, suatu tanda atau suatu petunjuk yang menyerupai angka 0. Angka 0 tersebut bentuknya memanjang, memanjang tegak alias lonjong. Ya, tanda yang kedua ini tandanya itu seperti angka 0, tapi angka 0-nya itu lonjong, mustatil. Mustatil itu memanjang, tegak. Kalau kita artikan mungkin lonjong. Ya, di dalam Al-Quran ada tanda atau petunjuk di dalam mushaf, ya, mushaf Al-Quran ada tanda atau petunjuk yang menyerupai angka 0, namun angka 0-nya tersebut lonjong. Bisa dilihat mungkin di layar kaca, ya, seperti angka 0, tapi angka 0-nya memanjang tegak alias lonjong. Kalau yang pertama tadi angka 0-nya bunder, bulat, tapi yang kedua ini tanda atau petunjuk menyerupai angka 0, namun angka 0-nya memanjang tegak alias lonjong, angka 0 lonjong. Fauqa alifi ba'daha mutaharrikun yadullu ala ziyadatihi, yadullu ala ziyadatiha waslan la waqfan. Fauqa alifi ba'daha mutaharrikun yadullu ala ziyadatiha waslan la waqfan. Ya, tanda atau petunjuk yang menyerupai angka 0 lonjong ini biasanya terdapat di atas alif, di atas huruf alif, yang setelah huruf alif itu adalah huruf berharokat. Sekali lagi, as-sifru al-mustatil al-qaim, tanda yang menyerupai angka 0 lonjong ini biasanya terdapat di atas huruf alif. Dan setelah huruf alif itu adalah huruf yang berharokat. Kalau kita menemukan huruf alif di atasnya ada tanda 0 lonjong, dan setelah huruf alif tersebut adalah huruf berharokat,
yadullu ala ziyadatiha waslan la waqfan. Maka secara tulisan menunjukkan kepada kita semua bahwasanya alif tersebut, alif yang di atasnya ada nol lonjong, nol bentuknya lonjong itu adalah huruf tambahan. Huruf tambahan dalam keadaan wasol, dalam keadaan kita wasol menyambung bacaan, tidak dalam keadaan waqaf. Sekali lagi, yang kedua itu tandanya adalah apa? Menyerupai nol namun bentuknya lonjong. Ya. Nol yang lonjong ini berada di atas huruf alif. Dan setelahnya adalah huruf berharokat. Maka setiap huruf alif yang di atasnya ada tanda nol lonjong dan setelahnya huruf berharokat, itu menunjukkan bahwasanya huruf alif tersebut adalah huruf tambahan. Huruf tambahan yang tidak dianggap kalau kita membacanya dalam keadaan wasol. Namun kalau kita membacanya dalam keadaan waqaf, maka huruf alif itu ada, dianggap ada. Misalnya di sini nahwu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat di layar kaca, ana khair. Ana khair. Ya, kalau kita membaca dengan wasol, dengan nyambung langsung ana khair, maka alif ana ya, pada kalimat ana di situ ada alifnya. Alif yang di atasnya ada nol lonjong itu tidak dianggap, tidak dibaca. Ana khair, ana khair, ana khair. Ya, tapi kalau waqaf maka alif yang di atasnya ada nol lonjong itu dianggap ada, dibaca. Ana kalau waqaf ana, tapi kalau wasol langsung ana khair, ana khair. Itu bisa diperhatikan ya, ana pada kalimat ana di alifnya itu di atasnya di alifnya di atasnya ada nol lonjong. Maka kalau kita membaca wasol, membaca dengan menyambung, nggak dianggap, nggak dibaca. Ana khair. Tapi kalau kita waqaf maka dianggap, dibaca. Ana seperti itu kira-kira. Kemudian contoh yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif, tanda yang menyerupai angka 0 lonjong yang terdapat di atas alif. Maka kalau kita membacanya wasol dengan menyambung, kalau kita membacanya dengan wasol dengan menyambung, maka tidak dianggap alif tersebut yang di atasnya ada tanda 0 lonjong. Tapi kalau kita membacanya dengan waqaf, maka alif yang di atasnya ada 0 lonjong dianggap, dibaca. Misalnya di surat Al-Kahfi, mungkin bisa dilihat mushafnya, Al-Qur'annya masing-masing, surat Al-Kahfi. Coba kita langsung lihat di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat nomor 38. Bisa dibuka surat Al-Kahfi ayat nomor 38. Di situ ada tanda 0. Tanda 0 bentuknya lonjong. Kalau kita membacanya dengan wasol, maka tidak dianggap alif itu. Alif yang di atasnya ada 0 lonjong itu nggak dianggap, nggak dibaca. Tapi kalau kita membacanya waqaf, maka alif di situ dianggap, dibaca. Misalnya ya, di sini firman Allah Subhanahu wa taala
kita baca wasol dulu. Kita baca dengan wasol, dengan menyambung. Kalau kita baca wasol sekali lagi, alif yang di atasnya ada nol lonjong dan setelahnya huruf berharokat, maka tidak dianggap, tidak dibaca. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Ini kalau kita baca wasol. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Ya, kalau kita baca panjang, lakinna, na pada kalimat na tidak dibaca panjang. Kalau kita bacanya wasol, tidak dibaca panjang. Pada kalimat na baca pendek, langsung ke huruf berikutnya yang berharokat. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Berbeda kalau kita baca waqaf. Kalau kita membaca waqaf, membaca dengan berhenti pada alif yang di atasnya ada nol lonjong, tanda nol lonjong, asifru al-mustatil al-qaim, maka dianggap alif itu dianggap ada dibaca. Lakinna, kalau kita waqaf maka na panjang, dibaca panjang 2 harokat kira-kira. Lakinna, ini kalau waqaf. Tapi kalau wasol, maka alifnya yang di atasnya ada nol lonjong tidak dibaca. Alifnya tidak dianggap, seakan-akan tidak ada. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Kalau waqaf dibaca lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Ya, kalau kita gabung antara waqaf dan wasol, misalnya lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Nah, ini tanda yang menyerupai angka 0 namun bentuknya lonjong. As-sifru al-mustatil al-qaim. Kemudian qala al-muallif hafizahumullah wa uhmilatil alifu allati ba'daha sakinun. Wa uhmilatil alifu allati ba'daha sakinun. Begitu juga uhmilatil alif, alif yang di atasnya ada tanda menyerupai angka 0, bentuknya lonjong, uhmilat, tidak dianggap keberadaannya, seakan-akan tidak ada. Secara tulisan ada, namun secara bacaan, secara suara, uhmilatil alif. Secara bacaan, secara suara, alif yang di atasnya itu ada tanda 0 lonjong, tidak dianggap, tidak dibaca. Allati ba'daha sakin, apabila huruf setelahnya itu sukun. Nah, ini
Keadaan yang ketiga, kalau kita dapati alif di atasnya ada tanda 0 menyerupai angka 0 lonjong, dan setelah alif itu huruf sukun, maka alif itu tidak dianggap, tidak dibaca. Nahwu contohnya ya, alif di atasnya ada tanda 0 lonjong dan setelah alif itu sukun, huruf sukun, maka alif itu tidak dianggap, tidak dibaca, seakan-akan tidak ada secara lisan, secara bacaan, secara suara. Secara tulisan mungkin ada, tapi secara suara nggak ada. Contohnya nahwu sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Anan Nadhir. Ya, bisa dilihat di layar kaca. Contohnya di sini nun, ana, ya di situ ada kalimat na, ana, ada alif pada kalimat na, di situ ada alif, di atasnya ada tanda 0 lonjong, bentuknya lonjong, namun huruf setelah alif itu sukun, alif lam sukun. Ya, maka setiap alif yang di atasnya ada tanda 0 lonjong dan huruf setelah alif tersebut adalah sukun, maka alif tersebut uhmilat, ya, tidak dianggap, tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya. Anan Nadhir, Anan Nadhir, Anan Nadhir, langsung, ya, bukan cara bacanya, bukan Anan Nadhir, Anan Nadhir, bacanya langsung masuk ke huruf berikutnya. Anan Nadhir, Anan Nadhir, Anan Nadhir, bukan Anan Nadhir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian qala al-mu'allif, hafizahumullah, min wad'is sifril mustatil fawqaha wa in kana hukmuha mithlallati ba'daha mutaharrikun fi annaha tasqutu waslan wa thabatat waqfan li adami tawahhumi thubutiha waslan. Ya, min wad'is sifril mustatil fawqaha wa in kana hukmuha mithlallati ba'daha mutaharrikun fi annaha tasqutu waslan wa thabatat waqfan li adami tawahhumi thubutiha waslan. Intinya, kalau kita mendapati alif yang di atasnya ada tanda seperti angka 0 bentuknya lonjong, maka alif tersebut itu pada asalnya, pada dasarnya bergantung pada huruf setelahnya. Ya, bergantung pada huruf setelahnya. Bisa huruf setelahnya itu berharokat, bisa huruf setelahnya sukun. Namun apa? Namun setiap alif, ini kaidah dasar, kaidah yang harus kita pegang dalam masalah alif, jika di atasnya itu ada tanda seperti angka 0 lonjong. Kalau kita mendapati alif di atasnya ada tanda seperti angka 0 lonjong, maka apa? Tasqutu waslan. Kalau kita mendapati alif di atasnya ada tanda berupa angka 0 bentuknya lonjong, maka alif tersebut tasqutu waslan, tidak dianggap, tidak dibaca kalau kita membacanya dalam keadaan wasol, menyambung. Wa tasbutu, ya, tasbutu laisa sabatat, bukan sabatat. Wa tasbutu waqfan. Dan alif, setiap alif yang di atasnya, ada tanda yang menyerupai angka 0 lonjong,
maka alif itu kalau dibaca waqaf, dalam keadaan waqaf, maka alif itu dianggap dibaca. Ini kaidah yang harus kita pahami, yang harus kita pegang. Setiap alif yang di atasnya ada tanda angka 0 lonjong, kalau kita membacanya wasol, maka alif tersebut tasqut, alif tersebut tidak dianggap, alif tersebut tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, kaidah yang kedua, setiap alif yang di atasnya ada tanda menyerupai angka 0 lonjong, kalau kita membacanya waqaf, dalam keadaan waqaf, maka apa? Maka alif tersebut tasbutu, dianggap keberadaannya dibaca, dianggap dan dibaca. Tadi contohnya di surat Al-Kahfi, lakinnahu wallahu rabbi, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi, wala usyriku bi rabbi ahada. Di Quran surat Al-Kahfi, kalau kita baca wasol, lakinna, maka alifnya itu nggak dianggap, seperti tidak ada, seperti hilang. Secara tertulis ada, tapi secara suara, secara bacaan tidak ada. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi, wala usyriku bi rabbi ahada. Kebalikannya, kalau kita bacanya waqaf, pada alif yang di atasnya ada menyerupai angka 0 lonjong, kalau kita membacanya waqaf, maka alif tersebut dianggap dibaca. Lakinna, kalau waqaf, lakinna, lakinna. Nah, ini kalau waqaf. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Kalau wasol, kalau kita gabung keduanya, lakinna, kalau waqaf dibaca dua harokat karena waqaf. Lakinna, ini waqaf, tapi kalau wasol nggak dibaca, dibaca pendek langsung. Lakinnahu wallahu rabbi, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Nah, maka ini tanda atau petunjuk yang kedua yang biasanya kita mendapati di dalam Al-Quran. As-sifru al-mustatil al-qaim, as-sifru al-mustatilu al-qaim. Tanda atau petunjuk yang ada di dalam Al-Quran menyerupai angka 0, dan angka 0 tersebut bentuknya lonjong. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanda atau petunjuk yang ada di dalam Al-Quran yang ketiga sekarang. Kama qala al-muallif, kama dzakara al-muallif hafizahumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif hafizahumullah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-muallif hafizahumullah, mualliful kitab, wa wad'u ra'si kha'in saghiratin, wa wad'u ra'si kha'in saghiratin biduni nuqtatin. Nah, ini ya, diperhatikan, bisa diperhatikan bersama-sama. Tanda yang ketiga, ada tanda di dalam Al-Quran atau petunjuk di dalam Al-Quran yang tanda tersebut itu menyerupai kepala kha, kepala kha yang kecil dan di atasnya ada titik. Di atasnya biduni nukta, di atasnya, namun di atasnya tidak ada titik. Ya, kalau kha kan biasanya di atas, kalau huruf kha di atasnya kan ada titik.
Ya, namun tanda ini, tanda yang satu ini, kepala huruf kha yang bentuknya kecil, di atasnya tidak ada titik, biduni nuqta. Huruf kha ya, huruf kha. Insyaallah tahu semua huruf kha. Seperti ini, kha. Di layar ya, bisa dilihat dari kaca, kha. Ya, mana kepala kha? Kepala kha itu di ini ya, yang bagian atas itu ya. Yang bagian atas. Ya, perutnya ini dihilangkan. Huruf kha ya, perutnya dihilangkan, maka tinggal kepalanya. Jadi ada tanda atau petunjuk di dalam Al-Qur'an itu yang menyerupai kepala kha. Kepala kha kecil. Kepala kha bentuknya kecil dan tidak ada titik. Kalau kha kan ada titiknya, tapi tidak ada titiknya. Ya, sekali lagi, kepala kha yang mana? Kepala kha itu kalau kita tulis huruf kha, maka perutnya dihilangkan. Nah, itu tinggal kepalanya. Kemudian titiknya dihapus. Nah, makanya tanda yang ketiga ini suatu tanda yang menyerupai kepala kha, bentuknya kecil dan tidak ada titiknya. Bisa dilihat di layar kaca ya. Ya, ini yang digaris bawahi tandanya. Ya, tanda menyerupai kepala kha yang kecil namun tidak ada titiknya. Wad'u wa wad'u ra'si kha'in saghiratin biduni nuqtatin. Kemudian qala al-muallifu hafizahumullah, berkata penulis hafizahumullah, fauqa ayyi harfin yadullu ala sukuni dzalikal harfi. Kalau kita mendapati di sana ada tanda dan tandanya itu menyerupai kepala kha yang bentuknya kecil namun tidak ada titiknya, kepala kha yang bentuknya kecil itu namun tidak ada titiknya, kalau tanda itu berada di atas huruf apapun, maka itu menunjukkan sukun. Huruf tersebut dalam keadaan sukun. Ya, huruf apapun tanpa terkecuali huruf hijaiyah, tanpa terkecuali kalau di atasnya itu ya ada tanda yang menyerupai kepala kha yang kecil namun tanpa titik, maka huruf tersebut dipastikan sukun. Wa ala annahu mudharun bihaitsu yaqra'uhul lisanu. Begitu juga setiap huruf apapun itu yang di atasnya ada tanda, yang mana tanda tersebut menyerupai kepala kha yang kecil namun tidak ada titiknya, maka huruf itu sukun dan huruf itu mudhar. Hukumnya dibaca idhar, dibaca jelas. Yang mana kalau dibaca idhar, dibaca jelas, yaqra'uhul lisan, yang mana lidah dalam keadaan terhentak. Jadi sekali lagi, setiap huruf apapun itu, jika di atasnya ada tanda menyerupai kepala kha namun tidak ada titiknya, kepala kha kecil tidak ada titiknya, maka huruf tersebut sudah dipastikan dalam keadaan sukun dan dibaca mudhar, dibaca jelas. Yang mana ketika dibaca jelas, lisan atau lidah itu dalam posisi dalam keadaan terhentak. Nahwu ya mungkin bisa kita langsung kita lihat di Al-Quran misalnya. Ya, misalnya di situ disebutkan di dalam kitab,
min khair, min khair, min khair. Min, ya, di situ ada min, di min. Maka min di situ setelah mim, setelah min, setelah mim di situ ada nun. Nunnya nun sukun, sukunnya itu menyerupai kepala kha yang kecil tapi enggak ada titiknya, maka dibaca jelas. Dibaca idhar, tidak dibaca panjang, dibaca jelas, pendek, dibaca pendek. Kalau dibaca jelas itu seakan-akan keadaan mulut itu ada terhentak. Ya, min khair, min khair, min khair. Ya, maka pada bacaan min di situ dibaca jelas. Min dibaca jelas, tidak dibaca panjang. Min khair, min khair, min khair. Contoh yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh penulis hafizahumullah, wayan auna anhu. Pada kalimat yan au, wayan auna, situ ada nun. Ada nun yan. Ya, ada nun yan, nunnya nun sukun, sukunnya itu seperti kepala kha yang kecil namun tanpa titik di atasnya. Maka dibaca mudhar, dibaca jelas, yang mana lidah atau lisan itu dalam keadaan terhentak. Yan auna anhu, wayan au, Allah berfirman wayan auna anhu. Contoh yang lain, qad sami Allah, qad. Bisa dilihat mungkin, ya, contoh yang satu ini surat Al-Mujadalah juz 28. Surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah atau bisa kita baca juga surat Al-Mujadilah. Juz 28 surat Al-Mujadalah juz 28 qad, pada ayat yang pertama qad sami Allah, qad sami Allah, qad. Di situ ada dal. Nah, dalnya itu sukun, sukunnya menyerupai kepala kha yang kecil dan tidak ada titiknya. Ya, maka dibaca jelas dal di sini, dal sukun. Qad sami Allah, qad sami Allah. Dibaca jelas, tidak dibaca panjang. Qad sami Allah, qad sami Allah, qad sami Allah. Dibaca jelas. Mudhar dibaca jelas. Kenapa dibaca jelas? Karena posisi lisan itu terhentak. Qad sami Allah. Contoh yang lain, awa'auta, ya, bisa dilihat di layar kaca, bisa dilihat di layar kaca, ya. Awa'auta, di situ sukunnya menyerupai kepala kha yang ukurannya kecil namun tanpa titik di atasnya. Maka mudhar dibaca jelas. Kenapa dibaca jelas? Karena apa? Karena lisan atau lidah ketika mengucapkannya itu terhentak. Awa'auta,
awa'auta, awa'auta, awa'auta, au, ya, dibaca jelas, enggak dibaca jelas itu tanpa dengung, tanpa dibaca panjang, jelas. Awa'auta, awa'auta. Contoh yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh muallif, Allah berfirman wa khudtum, wa khudtum. Di situ ada dha, harfu dha, juga ada harfu mim. Dha di situ sukun, dha sukun, sukunnya menyerupai kepala kha, ra'su kha, kepala kha saghira, kepala kha yang kecil, tanpa ada titik di atasnya. Maka mudhar dibaca jelas, tidak ada dengung, tidak ada panjang, tidak dipanjangkan, tidak didengungkan, dibaca jelas. Allah di situ. Begitu juga mim. Wa khudtum, wa khudtum, wa khudtum, wa khudtum, wa khudtum, wa khudtum. Ya, kemudian kama qala al-muallif hafizahumullah, tanda atau petunjuk yang keempat, kira-kira keempat. Kama qala al-muallif, sebagaimana yang disebutkan, yang dikatakan oleh penulis hafizahumullah, wa ta'riyatul harfi min alamatis sukuni ma'a tasydidil harfi at-tali. Ini yang keempat, tanda yang keempat. Kosongnya huruf dari tanda sukun dan huruf setelahnya bertasydid. Ta'riyah. Ta'riyah itu bisa kita artikan kosong. Ta'riyatul harfi min alamatis sukuni ma'a tasydidil harfi at-tali. Kosongnya huruf, kosongnya suatu huruf, ya, suatu huruf nggak ada harokatnya, kosong, nggak ada harokatnya, nggak ada fathah, nggak ada dhamma, nggak ada kasrah, nggak sukun pun nggak ada. Kosongnya suatu huruf dan huruf setelahnya itu bertasydid. Ta'riyatul harfi min alamatis sukun ma'a tasydidil harfi tali. Kosongnya suatu huruf dari harokat, tidak ada apa-apa di atasnya, dan huruf setelahnya itu bertasydid. Ya dullu ala idghamil awal fi tsani idghaman kamilan. Kalau kita mendapatkan tanda seperti ini, ada huruf di atasnya kosong, nggak ada harokatnya, nggak ada sukunnya, kemudian huruf setelahnya itu bertasydid, maka ini menunjukkan bahwasanya huruf tersebut dibaca idgham. Huruf yang kosong itu dibaca idgham, langsung masuk ke huruf berikutnya dengan idgham yang sempurna, idghaman kamilan. Ya, suatu huruf di atasnya kosong, nggak la harokat wala sukun, nggak ada harokat, nggak ada sukun, huruf setelahnya tasydid, ini menunjukkan ya dibaca idgham. Huruf yang kosong nggak ada apa-apanya itu langsung diidghamkan ke huruf setelahnya, dimasukkan ke huruf setelahnya, dileburkan ke huruf setelahnya dengan idgham yang kamil, yang sempurna. Misalnya nahwu sebagaimana yang disebutkan oleh muallif hafizahumullah, ujibat da'watukuma, ujibat da'watukuma, idgham kamil. Ujibat, perhatikan situ ujibat, ya, sebetulnya situ ada tak, bisa dilihat di layar ya, di layar kaca. Ujibat, di situ sebetulnya ada tak bats, tapi taknya ini tidak
ya, tidak dianggap, tidak dibaca karena langsung masuk idgham sempurna ke dal. Ujibat da'watukuma, ya bukan ujibat bukan, salah, ujibat karena taknya ini di atasnya tidak ada tanda sama sekali, tidak ada harokat, tidak ada tanda sukun, maka langsung cara membacanya langsung masuk ke huruf dal setelah tak. Ujibat da'watukuma, ujibat da'watukuma, ya bukan ujibat bukan, langsung ke dal. Ujibat da'watukuma. Contoh yang lain, yalhath ya, kalau yalhath dzalik langsung masuk ke huruf zal, idghamnya idgham kamil ya. Contoh yang lain, yalhath situ ada tha, tapi karena tha-nya itu tidak berharokat, tidak ada sukun, tidak ada harokat, maka langsung masuk ke zal, menunjukkan ini idgham yang sempurna, dimasukkan dengan sempurna ke huruf yang bertasydid. Yalhadzalik, yang benar seperti itu. Yalhadzalik, ya bukan yalhathdzalik, Fa-nya tidak dianggap, tidak dibaca karena langsung masuk ke huruf zal berikutnya, za yang bertasydid. Yalhadzalik. Contoh yang lain, waqala ta'ifah. Ya, qala di situ ada tak, tapi taknya karena di atasnya tidak ada harokat, tidak ada sukun, maka tidak dianggap, tidak dibaca, langsung masuk ke huruf yang bertasydid dengan idgham sempurna. Wa qala ta'ifah, qala langsung ke huruf ta. Qala ta'ifah, wa qala ta'ifah. Contoh yang lain, wa may yukrihunna, bisa dilihat di layar kaca, yukrih. Di situ hanya ada ha sukun. Ha yang pertama ha sukun, yukrih. Ha yang pertama ha sukun, ha yang kedua ha dhamma. Maka ha yang pertama itu tidak dianggap, langsung masuk ke ha yang kedua yang bertasydid. Wa may yukrihun, wa may yukrihun, wa may yukrihun. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, begitu juga dalam permasalahan ini ya, firman Allah masuk dalam permasalahan ini dibaca idgham kamil karena ada suatu huruf yang di atasnya tidak terdapat apapun, tidak terdapat harokat, tidak terdapat sukun, dan huruf setelahnya bertasydid. Termasuk dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mursalat, insyaallah. Bisa dibuka mungkin surat Al-Mursalat juz 29 yang terakhir. Surat yang terakhir juz 29. Ya, surat Al-Mursalat ayat nomor 20. Ayat nomor 20. Alam nakhluqkum alam nakhluqkum. Maka situ ada qaf, nakhluqkum, ada qaf, namun di atas qaf itu tidak ada sama sekali harokat, tidak ada sukun. Dan setelah qaf itu adalah kaf yang
huruf kaf yang berharokat, maka kafnya ini tidak dianggap. Meskipun kalau kita membaca, kita masuk ke kaf dulu, mengkolkolakannya, kita masuk ke kaf dulu. Kalau kita baca, meskipun huruf kafnya ini tidak ada sukun, di atasnya tidak ada harokat, namun ketika kita membaca nakhluk, kita ke makhraj kaf dulu, kemudian masuk ke kaf langsung. Alam nakhluqkum, alam nakhluqkum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini berkenaan dengan tanda atau petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka di sana ada yang namanya as-sifru al-mustadir, tanda yang menyerupai angka 0, bentuknya melingkar, bentuknya bulat bundar. Yang kedua as-sifru al-mustatilu al-qaim, tanda yang menyerupai angka 0 yang bentuknya itu panjang, tegak, atau kalau kita artikan lonjong, angka 0 namun lonjong. Ini yang kedua, as-sifru al-mustatil al-qaim. Yang ketiga ra'su kha'i saghirah biduni nuqta. Juga di dalam Al-Quran ada tanda atau petunjuk atau alamat, yang tanda tersebut, alamat tersebut itu adalah alamat yang menyerupai kepala huruf kha yang kecil, ukurannya kecil, tanpa titik, tanpa dikasih titik. Ya, kepala huruf kha itu kalau kita nulis huruf kha, perutnya dihapus, yaitu kan tinggal kepalanya. Kemudian titiknya dihapus. Ya, ada tanda yang menyerupai kepala huruf kha, namun titiknya dihapus bidunin nuqta. Kemudian yang keempat, di sana ada yang kosong, kosong dari apapun, kosong dari harokat, kosong dari sukun, tidak berharokat, tidak sukun. Kalau kita mendapati suatu huruf kosong dari apapun, tidak berharokat, tidak sukun, huruf setelahnya bertasdid, itu menunjukkan bahwasanya cara membacanya itu diidghamkan. Huruf yang di atasnya nggak ada sukun, nggak ada harokat, itu tidak dianggap. Langsung cara membacanya, langsung kita masuk ke huruf setelahnya yang bertasdid. Yalhadzalik, misalnya tadi yalhadzalik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan benar dan dapat kita praktekkan langsung, khususnya ketika membaca Al-Quran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan